Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ade Arif Hidayatullah dengan NIM 1204000003, Fika Khairuldani dengan NIM 1204000005, Joseph Mikhail Sarumaha dengan NIM 1204000007, Della Yusira Angelina dengan NIM 1204000013. Di sini kami ingin menerangkan beberapa soal yang kami buat berdasarkan untuk memenuhi evaluasi semester mata kuliah rekayasa trafik. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang konsep dasar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada contoh soal yaitu selama sibuk 1.500 panggilan per jam dilewatkan pada suatu grup terang, kemudian terjadi 6 panggilan yang hilang, waktu penduduk 2 menit. Tentukan A. Over traffic, yaitu lalu lintas yang dikeluarkan. Lalu ada carry traffic, yaitu membawa lalu lintas. Lalu ada lost traffic, yaitu lalu lintas yang hilang. Kemudian ada GOS, grade of service atau tingkat layanan. Dan terakhir ada total waktu kongesti. Di sini ada contoh gambar yang akan dibahas, yaitu yang pertama over traffic atau lalu lintas yang ditawarkan. Over traffic ini kita simbolkan dengan A. Di sini ada 1.500, yaitu lalu lintas yang ditawarkan ke user atau switch. Di sini rumusnya yaitu P dikali TR. Di sini P adalah jumlah panggilan dan TR adalah waktu pendudukan. Angka yang diketahui adalah 1.500 dikali 2/60. Bagaimana cara dapatnya 2/60 ini? Di sini kan 2 menit. Dan kita yang diminta adalah jam. Jadi 2/60. Jadi hasilnya 1.500 dikali 2/60 sama dengan 50 erlang. Kemudian yang B yaitu carry traffic atau membawa lalu lintas. Dengan rumus B dikali TR. Yaitu dari mana dapatnya B ini? B ini adalah ini yang disimbolkan Y. Yaitu sisa panggilannya itu 1494. Berarti 1494 dikali 2/60 sama dengan 498 erlang. Lanjut ke traffic loss atau lalu lintas yang hilang. Di sini traffic loss ini disimbolkan dengan R, yaitu 6. Dengan rumus P dikurang B dikali TR, yaitu 1.500 dikurang 1.494 atau bisa dikatakan dengan 6 dikali 2/60 sama dengan 0,2 erlang. Lalu kemudian GOS atau grade of service yaitu tingkatan layanan. Dengan rumus jumlah panggilan lulus per jumlah panggilan hilang, yaitu dengan simbol R per A sama dengan 0/2 dibagi 60 dengan mendapatkan hasil 0,003 atau dipersenkan menjadi 0,3. Selanjutnya ada total waktu kongesti. Apa itu waktu kongesti? Jadi di sini ada gambar yang menunjukkan dalam jam-jam sibuk ini kan banyak user yang mau masuk ke dalam layanan. Di sini usernya mencoba masuk ke dalam layanan. Sebelum layanan ini dibuka, terdapat penumpukan di dalam layanan ini dan menghasilkan kemacetan layanan, yaitu yang disebut dengan kongesti. Kongesti ini adalah kemacetan.
Bagaimana cara menghitung total waktu kongesti ini? Di sini ada GOS atau grade of service dikali waktu. Di sini kita bagi menjadi 3 yaitu detik, menit, dan jam. 0,003 dikali 3.600 hasilnya 10/8 detik. Lalu kita ke menit 0,003 dikali 60 hasilnya 0,18 menit. Lalu ada jam 0,003 dikali 1 jam hasilnya 0,003 jam. Kemudian membahas tentang variasi trafik yang akan dijelaskan oleh Joseph. Selanjutnya masuk mengenai soal variasi trafik dan jam sibuk. Di sini terdapat soal yaitu pengamatan dalam 8 hari dan tiap hari dari jam 8 sampai dengan 17.00. Terdapat data jumlah pendudukan seperti tabel di bawah ini. Bila waktu lamanya pendudukan rata-rata sebesar 3 menit, tentukan A. Tentukan jam sibuknya menggunakan TCBH dan BBH. B. Tentukan kedatangan pada jam tersebut. C. Nilai intensitas traffic pada jam tersebut. Dan D. Tentukan volume traffic pada jam tersebut. Yang pertama kita akan menentukan sibuknya. Yang pertama kan TCBH. Sebelumnya kita harus mengetahui apa perbedaan TCBH dan BBH. Pada TCBH, jam sibuk itu sama dengan 60 menit dalam sehari, yang mempunyai rata-rata traffic tertinggi, yang dimana di sini artinya adalah dalam selama pengamatan selama 8 hari, pada jam apa terdapat total traffic yang paling banyak. Nah, seperti pada tabel total traffic terbanyak itu pada jam 10, ini mana total trafficnya adalah 160. Selanjutnya adalah menggunakan BBH. Ini mana BBH itu jam tersibuk ditentukan berbeda-beda untuk setiap harinya, yang dimana artinya di sini kita tentukan traffic terbanyak setiap harinya pada jam apa, seperti itu. Jadi di sini jam sibuknya itu pada hari pertama yaitu pada pukul 12 sebesar 24, pada hari kedua pukul 13 sebesar 21, pada hari ketiga 12.00 sebesar 19, pada hari keempat pada pukul 10 sebesar 25, pada pukul 5 pada pukul 8 sebesar 23, pada hari ke-6 pukul 13.00 sebesar 23, pada hari ke-7 pada pukul 14.00 sebesar 25, dan pada hari ke-8 pada pukul 9.00 sebesar 25. Dan dimana besar trafiknya kita hitung jumlahnya total traffic tadi dibagi dengan total hari pengamatan, yaitu sebesar 8 hari, sama dengan 160 dibagi 8, yaitu 20. Selanjutnya kita menentukan laju kedatangan, yang dimana pertama menggunakan TCBH, yaitu C-nya sama dengan 160 seperti yang kita dapat tadi sebelumnya, dan T-nya sama dengan 160 dan T-nya sama dengan 60 menit. Maka lambda sama dengan C dibagi T. Yaitu 160 dibagi 60 sama dengan 2,6. Selanjutnya menggunakan BBH, yang dimana diketahui C sama dengan 20, T sama dengan 60 menit. Maka lambdanya sama dengan C per T sama dengan 20 per 60 sama dengan 0,3. Selanjutnya kita akan menentukan nilai intensitas traffic. Yang pertama menggunakan TCBH yang kita ketahui lambdanya sama dengan 2,6 seperti soal sebelumnya, dan pada soal ini hanya itu holding time sama dengan 3 menit. Nah, rumus intensitas traffic itu A sama dengan lambda dikali H, sama dengan 2,6 dikali 3, sama dengan 7,8 Erlang. Selanjutnya menggunakan BBH. Itu diketahui lambdanya sama dengan 0,3 dan H-nya sama dengan 3 menit.
Maka intensitas trafficnya adalah A sama dengan lambda dikali H, itu sama dengan 0,3 dikali 3, yaitu 0,9 Erlang. Yang terakhir adalah menentukan volume traffic. Yang pertama menggunakan TCBH, yang dimana diketahui C-nya 160, H-nya sama dengan 3 menit. Maka volume trafficnya itu adalah C kali H, yang dimana 160 dikali 3 itu sebesar 480. Dan yang terakhir adalah menggunakan BBH, yang dimana diketahui C sama dengan 20 dan H-nya sebesar 3 menit. Sama seperti sebelumnya, soalnya rumusnya adalah V sama dengan C kali H. Sama dengan 20 kali 3 sama dengan 60. Selanjutnya materi yang ketiga ada pemodelan sistem, di mana contoh soalnya itu sebut dan jelaskan macam-macam pemodelan sistem serta karakteristiknya. Yang pertama adalah sistem, yaitu sistem ini tidak mempunyai tempat menunggu. M sama dengan 0, jadi jika ada customer datang ketika sistem tidak sibuk, maka customer tidak akan dilayani atau akan diblok. Jika trafik tidak bisa diubah, maka akses jaringan akan tertolak atau diblokir lalu trafik akan hilang. Oleh karena itu, sistem ini disebut lossy. Yang kedua ada queuing system, di mana sistem ini mempunyai tempat menunggu yang tidak terbatas atau tak terhingga. Maka M sama dengan tak hingga, jadi jika ada customer datang saat seluruh server sibuk, maka customer akan mengantri atau menunggu di tempat tunggu yang dibuat oleh sistem. Apabila trafik tidak bisa mengolah langsung, maka trafik akan menunggu sampai ada kapasitas yang tersedia untuk mencukupi. Keuntungannya, customer tidak akan mengalami loss dan sistem ini sering disebut lossless. Yang ketiga ada delay system, di mana sistem ini sering disebut dengan waktu respon atau respon time, di mana delay adalah total dari waktu yang dihabiskan oleh customer di dalam sistem yang meliputi waktu tunggu atau waiting time, serta waktu pelayanan, service time. Jadi, jika kita nyatakan waktu tunggu sebagai W dan waktu pelayanan sebagai S, maka delay dinyatakan dengan persamaan D sama dengan W plus S. Lalu yang terakhir ada mixed system. Sistem ini mempunyai tempat menunggu yang terbatas, di mana M-nya itu adalah di antara 0 sampai tak hingga. Jadi, jika customer datang saat seluruh server sibuk, lalu masih ada tempat untuk menunggu, maka customer akan menempati tempat tunggu tersebut. Lalu, jika customer datang saat seluruh server sibuk dan tidak ada tempat menunggu, maka customer akan diblok atau loss. Jadi, pada sistem ini, terdapat customer yang loss dan ada juga customer yang menunggu untuk dilayani. Oleh karena itu, sistem ini bisa disebut gabungan dari sistem loss dan juga sistem queuing. Lalu selanjutnya kita membahas pemodelan trafik, yang dimana soal itu kita suruh menentukan jumlah saluran yang diperlukan jika probabilitas bookingnya itu sebesar 8% dan intensitas trafiknya itu sebesar 4 Erlang. Kita ketahui bahwa rumus dasarnya yaitu EN kali A sama dengan A dikali EN minus 1 dikali A per N ditambah A dikali EN minus 1 dikali A. Nah, pada soal kita dapat ketahui yaitu A sebesar 4 Erlang dan 8% itu kita ubah menjadi desimal sebesar 0,08. Lalu selanjutnya kita cari itu dengan N sama dengan 1. Sama dengan 4 dikali E0 kali A per 1 ditambah 4 dikali E0A. E0A ini itu memiliki nilai 1, sehingga 4 dikali 1 per 1 tambah 4 kali 1. Hasilnya 4/5. Kalau diubah menjadi desimal sebesar 0,08. Lalu N-nya 2 sama dengan 4 dikali E1 dikali A per 2 ditambah 4 E1A. Kita masukin saja 4 dikali 4/5. Kita masukinnya menggunakan yang pecahan, dibagi 2 ditambah 4 dikali 4/5. 4/5. Itu menghasilkan 16/26. Kalau kita ubah menjadi desimal yaitu 0,61. Yang ketiga, 4 dikali E2A per 3 tambah 4 2A. E2A-nya itu 16/26.
menghasilkan 64/142 berubah desimal sebesar 0,45. Lalu selanjutnya kita hitung E4, E5, E6 sampai dengan E7. Itu 4 dikali E6A per 7 ditambah 4 dikali E6A. E6-nya tadi itu kita dapati 4096 per 34.960. Jadi 4 dikali 4096 per 34.960 dibagi 7 ditambah 4 dikali 4096 per 34.960 yang menghasilkan 16.384 per 261/104. Itu kalau kita ubah menjadi desimal sebesar 0,06. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama melakukan perhitungan dari E1 sampai E7 itu mendapati hasil 0,06, yang artinya E7 ini itu lebih kecil dibandingkan dengan probabilitas yang diinginkan. Probabilitas yang diinginkan itu yang kita ubah tadi dari 8%, itu kita ubah menjadi desimal sebesar 0,08. Berarti 0,06 itu lebih kecil dari 0,08. Maka jumlah saluran yang dimaksud dari soal tadi itu sebesar 7 saluran. Demikian pembahasan soal yang kami buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.